Kelalaian pengguna jalan serta tidak adanya penjaga pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini satu keluarga yang merupakan warga desa Tanjung Jambu Muara Enim, Sumatera Selatan terserempet kereta api. Kendaraan bermotor yang berboncengan dengan sang istri serta kedua anaknya melintas penyeberangan rel kereta api, yang mana tidak jauh dari lokasi ada kereta yang akan melintas hingga menyerempet korban. Akibatnya keempat korban mengalami luka-luka dan motor yang ditumpangi sempat terseret sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung membawa keempat korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tiba-tiba mereka masih ngonyor itu. Yo, aku tulang kapai ini. Bu, itu ada sepul. Masih itu. Kalau ke kanan, masih baik berlaju. Sepulnya dekat situ. Adalah wong nengok langsung itu kan enggak nengok lagi yang ke situ. Saat ini pihak Polres Muara Enim mendatangi lokasi dan mengumpulkan data keterangan. Perlintasan saat ini sudah dipasang palang pintu perlintasan dan dijaga penjaga. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sasatria Ayunis melaporkan. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh bagi Anda yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih di Ayunis Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu dan petasan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran yang terjadi saat sahur itu pemirsa menyebabkan gerobak usaha dan papan reklame minimarket rusak. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan batu dan petasan di Jalan Batuaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran pemuda ini terjadi saat sahur di dekat permukiman. Ulah kelompok pemuda tawuran meresahkan dan mengganggu warga yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi. Namun saat didatangi, tawuran telah bubar dan pelaku melarikan diri. Tawuran merusak gerobak usaha milik warga serta papan reklame sebuah minimarket. Langsung waktu itu dia kasih petasan, kasih apa itu, sehingga langsung habis itu dia baku lempar-lempar sampai kena itu perumahan ini, itu yang tempat jualannya orang. Oh, sempat rusak. Kasihan. Terus itu Pak, warga dari mana Pak ya? Ya kita nggak tahu warganya dari mana, baru tidak jelas itu yang divideokan tadi. Guna mencegah tawuran, polisi berjaga di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Panakukang dengan Kecamatan Manggala. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Menyambut Lebaran 2023, Bank Indonesia telah menyediakan layanan penukaran uang baru. BI telah bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan layanan penukaran uang di 5.066 titik bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran uang dengan kas keliling, salah satunya di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Penukaran ini dilakukan di pusat keramaian untuk mempermudah warga seperti di pasar terminal dan stasiun. Untuk layanan kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi pintar. Pecahan uang yang disediakan yakni di angka nominal kecil 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan nominal besar di angka 50.000 dan 100.000 rupiah. BI pun nantinya menambah lokasi penukaran uang di jalur mudik melalui program BI Peduli Mudik yang akan dimulai 15 hingga 19 April mendatang. Pemirsa, pelabuhan, stasiun, dan bandara mulai dipadati pemudik Idul Fitri 2023. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemirsa, ribuan pemudik mulai berangkat ke Pulau Jawa, sementara di Bandara Suta jumlah penumpang meningkat. Di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ribuan pemudik memilih mudik lebih awal. Sedikitnya ada 1.600 pemudik yang akan bertolak menuju Pulau Jawa dari pelabuhan ini. Mereka memilih mudik lebih awal agar bisa lebih lama berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya.
Pilih mudik lebih awal nih ya? Iya, mudik lebih awal dari Wahau memang. Kenapa Bu pilih lebih cepat Bu? Ya pengen lama di kampung sama keluarga. Oh, biar lama ya? Siap. Oh, ini dari pekerja sawit berarti Bu ya? Sudah lama nggak ngumpul sama keluarga, pengen ngumpul sama keluarga bareng-bareng. Otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Semayan akan terjadi pada 16 hingga 17 April mendatang. Antrean pemudik juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Berdasarkan data PT KAI Daob 1, hingga kemarin sekitar 467.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah terjual. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit, yakni tanggal 17 hingga 22 April 2023. Kepadatan penumpang juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak Selasa pagi, antrian penumpang terlihat di counter check-in sejumlah maskapai penerbangan. Mayoritas penumpang adalah mereka yang ingin mudik Idul Fitri lebih awal. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak kemarin, di mana biasanya jumlah penumpang pada hari biasa hanya mencapai 90.000 penumpang, mengalami kenaikan menjadi 103.000 penumpang. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan karena tadi disampaikan protokolnya juga sudah longgar. Dipastikan kalau dibanding tahun lalu trafiknya akan jauh lebih tinggi. Kalau proyeksinya Kementerian Perhubungan adalah sekitar 35%, kami memproyeksikan minimum 25%. Pengelola bandara memprediksi lonjakan penumpang terjadi secara signifikan pada 7 hari jelang Lebaran, karena para pemudik sudah mulai mendapatkan libur cuti bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten. Presiden ingin memastikan kesiapan dan juga desain besar arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo adakan rapat terbatas terkait mudik Lebaran 2023 di Merak, Banten. Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak untuk memastikan persiapan arus mudik tahun ini berjalan dengan lancar dengan baik. Presiden juga meminta keseluruhan jajarannya untuk menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini yang diperkirakan jumlah pemudik meningkat dari 86 juta ke 123 juta. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu di Cikuasa atas, Cikuasa bawah ada masalah, kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada Lebaran tahun ini, arus mudik tahun ini kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Presiden himbau seluruh pemudik yang ingin menyeberang lewat Pelabuhan Merak untuk memesan tiket terlebih dahulu melalui e-ticketing. Sementara itu pemirsa, mengantisipasi antrian di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU selama mudik tahun 2023, PT Pertamina menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya dengan menyiagakan SPBU selama 24 jam hingga tambahan motoris untuk menembus kemacetan. Pemerintah memprediksi arus mudik tahunan mencapai 123 juta pemudik. Untuk itu, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah agar antisipasi guna mendukung arus mudik dan balik berjalan lancar. PT Pertamina menyiagakan 1.500 outlet SPBU beroperasi 24 jam hingga 5.400 agen LPG yang standby selama penyelenggaraan mudik tahun ini. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ego Logowo Putra menyebutkan pihaknya juga akan menambah motoris atau pengantar BBM penembus kemacetan menjadi 391 unit tersebar di sejumlah titik mudik. Kami mulai 1 April juga sudah menyiapkan Satgas internal, yang mana Satgas ini kami saat ini sedang melakukan build-up stok di outlet SPBU, sehingga harapan kami masyarakat tidak ada kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Meskipun stok kami dibilang baik, di terminal baik, tapi yang harus kami pastikan adalah ketersediaan sampai di SPBU.
Oleh karena itu, kami mengantisipasi pada saat mudik, salah satunya krusial adalah bagaimana memindahkan BBM ke SPBU menggunakan mobil tanki. Menyambut arus mudik dan balik tahun ini, Pertamina memastikan kuota BBM aman dan untuk memperlancar distribusi, Pertamina akan menggandeng pihak kepolisian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menparekraf RI Sandiaga Uno kunjungi Desa Cibesi Subang ajak swasta gandeng desa wisata. Sandiaga Uno mengunjungi Desa Cibesi, Ciater, Subang, Jawa Barat yang masuk salah satu dari 75 desa wisata dalam ADWI 2023. Kemenparekraf menggandeng pihak swasta mendorong potensi desa wisata yang berkelanjutan. Desa wisata Cibesi memiliki pemandangan alam yang indah, terutama curug atau air terjun Ciangin dan beberapa curug lainnya. Selain alam yang asri, Desa Cibesi juga memiliki budaya yang masih tradisional. Potensi tersebut menurut Sandi dapat menjadi penopang dan menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata. Coba beberapa atraksi budaya, keindahan alam, mata dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Terakhir ada Curug Ciangin, ini suatu daya tarik wisata yang luar biasa, tapi tingkat keselamatannya mesti kita tingkatkan, makanya tadi. Pemirsa, destinasi wisata air terjun Kedung Kandang di Ngelanggeran, Gunung Kidul, Jawa Tengah kehilangan daya tarik akibat proyek pembangunan jalan alternatif Gading Tawang. Kelompok sadar wisata Ngelanggeran, Gunung Kidul berjuang mempertahankan daya tarik destinasi wisata air terjun Kedung Kandang. Mereka menyayangkan keindahan alam Kedung Kandang yang sudah bertaraf internasional ini rusak karena pembangunan. Total lebih dari 1.000 wisatawan mengunjungi wisata ini setiap tahunnya. Sebab desa wisata Ngelanggeran menjadi salah satu desa wisata andalan di Gunung Kidul dalam sektor pariwisata. Pihak pengelola berharap ada kejelasan serta jalan terbaik terkait hal ini. Meski sudah ada sosialisasi dari dinas setempat, namun sosialisasi baru berupa gambaran dan belum secara mendetail. Kedung Kandang karena di situ ada pengerjaan jalan dan juga jembatan, untuk saat ini kita tutup, Mas. Jadi dari awal pengerjaan jalan temukan jalan baru itu sampai saat ini. Polisi menduga korban bah selamat dukun pengganda uang lebih dari 12 orang. Pengembangan pun terus dilakukan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.